Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat setia kurma dimanapun antum berada, betapapun hari-hari kita kemudian harus menjalani isolasi dan karantina diri masing-masing karena pandemi corona ini, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan agar tetap bisa produktif, salah satunya adalah tetap produktif menuntut ilmu, baik itu learning atau ta'lim online dan lain sebagainya. Tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana apresiasi Islam terhadap ilmu. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa ayat tentang bukti betapa Islam memberi apresiasi terhadap ilmu. Yang pertama adalah Quran surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada Tuhan selain dirinya, begitu pula persaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa yang sama derajatnya dengan para malaikat adalah manusia yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan orang-orang yang berilmu dan para malaikat pada satu ayat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi Masya Allah, keutamaan kita yang menuntut ilmu ini tetap istiqamah dan konsisten kedudukan kita seperti layaknya para malaikat. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana proses mandataris pengangkatan khalifah Nabi Adam alaihissalam. Ada asumsi atau kekhawatiran, asumsi dan kekhawatiran para malaikat, ditakutkan khalifah atau masterpiece yang bernama manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan saling menumpahkan darah dan saling melakukan kerusakan. Kemudian pada ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Ayat ini menunjukkan satu-satunya bukti yang dapat mensukseskan kerja kekhalifahan di bumi dengan ilmu yang dapat menghindarkan manusia dari berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Di ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau meminta kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau kita bertanya, untuk apa para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam? Lagi-lagi jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Jadi luar biasa apresiasi Islam terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga adalah Quran surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya satu doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu. Berbagai macam penafsiran para ulama tafsir mengatakan bahwa atau memaknai ayat ini dengan tambahkan kepada kami hafalan Al-Qur'an. Kemudian tambahkan kepada kami pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tambahkan kepada kami ilmu secara umum. Karena yang dengan ilmu kita dapat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun berbagai macam penafsiran para ulama tafsir, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa satu-satunya ayat
yang menyuruh kita untuk menambahkan sesuatu adalah ayat ini. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk tambahkan kami harta, tambahkan kami popularitas, bahkan tambahkan kami kedudukan, kecuali hanya ayat ini yang menyuruh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan 3 ayat yang saya sampaikan ini dapat menjadi motivasi untuk kita dalam menuntut ilmu di tengah pandemi corona ini. Betapapun sulitnya untuk kita tetap konsisten dalam menuntut ilmu, semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.